Selamat siang, perkenalkan nama saya Syukron Madani Dwi Prasetyo, NIM saya 2019-11008. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide dan gagasan saya mengenai rencana produksi film yang akan saya buat. Nah, di sini judul filmnya adalah Jangan Duduk Depan Pintu. Nah, premisnya adalah ibu yang percaya mitos anaknya tidak menikah karena selalu duduk di depan pintu. Jadi di premis ini sedikit saya jelaskan, mengangkat sebuah cerita atau mitos Jawa kuno tentang seorang wanita yang sering duduk di depan pintu sehingga mereka dipercayai tidak bisa mendapatkan jodoh. Nah, sinopsisnya sendiri adalah Fatmawati yang berumur 48 tahun adalah seorang ibu. Ia memiliki satu orang anak perempuan bernama Ningtyas yang berumur 24 tahun. Mereka hidup sebagai orang miskin yang hanya mengandalkan Fatmawati sebagai pekerja paruh waktu. Ayahnya sudah lama meninggal. Fatmawati selalu berharap bahwa Ningtyas harus segera menikah agar mendapatkan kehidupan yang layak. Namun hingga saat ini pun Ningtyas tak pernah bersama seorang pria. Fatmawati selalu beranggapan bahwa ini karena Ningtyas yang selalu melamun dan duduk di depan pintu setiap pagi. Fatmawati merasa ini tidak berlaku untuk Fatmawati berasa ini berkaitan dengan mitos Jawa kuno untuk wanita perawan dilarang duduk di depan pintu. Namun Ningtyas ini tidak berlaku untuk Ningtyas. Ia tidak percaya mitos ibunya. Ia hanya merasa belum waktunya untuk menikah dan itu adalah takdir. Jadi terima saja. Nah, konsep di film ini yang akan rencana saya buat adalah saya akan menggunakan bahasa Jawa modern. Jadi dalam bahasa Jawa ada yang namanya bahasa Jawa halus dan bahasa Jawa modern. Jadi penggunaan bahasa Jawa modern telah ada kolaborasi atau mungkin percampuran antara penggunaan bahasa-bahasa yang lebih keren. Jadi saya akan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih modern karena ingin mengangkat sebuah cerita yang berhubungan dengan kehidupan yang sudah modern namun tetap mengangkat sebuah mitos yang ada di masa lalu. Nah, saya juga akan mengangkat sebuah pendekatan keluarga dari antara seorang ibu dan seorang anak, di mana terjadi sebuah perselisihan pendapat antara mereka, di mana seorang ibu yang masih percaya terhadap mitos dan seorang anak malah percaya terhadap takdir. Nah, untuk kemudian konsep selanjutnya yaitu alur cerita yang sederhana. Nah, di sini saya akan mengangkat sebuah alur cerita yang sederhana sehingga mudah untuk dimengerti oleh masyarakat dan juga easy watching oleh masyarakat. Jadi begitu. Nah, mengapa saya juga mengangkat agar mudah untuk ditayangkan dan mudah untuk dimengerti, karena target audiensnya juga tidak hanya masyarakat teman-teman saya dari Jawa juga, tapi seluruh masyarakat atau teman-teman saya yang berada di Bali, sehingga sedikit banyak buat mereka yang tidak mengerti tentang bahasa Jawa atau mungkin tidak mengerti tentang mitos Jawa bisa tetap tahu tentang film ini dan mengerti tentang alur dari film ini. Nah, yang terakhir saya ingin mengangkat sebuah keintiman cerita di mana antara hubungan keluarga seorang ibu dan seorang anak yang ditinggal oleh seorang ayah dan mereka hidup dalam kehidupan yang miskin sehingga terjadi sebuah perselisihan di dalam sebuah keluarga. Nah, jadi di sini saya tidak akan mengangkat sebuah hubungan antara orang luar di dalamnya sehingga ini murni tentang keintiman sebuah keluarga sehingga lebih mendapatkan feel dan rasa dari permasalahan-permasalahan dan setiap cerita yang dibawa di dalamnya. Nah, di editing sendiri, di sini saya menggunakan konsep editing cut to cut yang sederhana. Nah, konsep editing cut to cut yang sederhana saya gunakan agar lebih simple dan lebih mudah untuk membawa cerita kepada penontonnya. Nah, di sini saya juga bakal sedikit membawa match cut, di mana saya ingin memberi transisi yang berhubungan satu sama lain sehingga mudah membawa ceritanya kepada hal-hal yang lain, karena juga di sini saya mengangkat dari bahasa Jawa sehingga untuk teman-teman yang tidak bisa mengerti tentang bahasa Jawa, setidaknya melalui match cut ini saya ingin membawa sebuah cerita melalui adegannya. Nah, saya juga tidak akan menambahkan efek-efek berlebihan di dalamnya. Dan kemudian dari segi suaranya sendiri,
saya akan tetap menggunakan diegetic dan non diegetic sound, dimana saya tetap mengangkat sebuah realistis dari keadaan rumah itu, permasalahan mereka, intonasi nada mereka, dan juga non diegetic sebagai memaknai atau mungkin mendramatisir permasalahan-permasalahan atau cekcok yang terjadi di antara mereka berdua. Nah, berikut referensi dari film yang akan saya buat, yaitu adalah film Pamean dari Paridadya Kaistimewan. Film ini mengangkat sebuah cerita tentang sebuah tetangga yang di dalam sebuah kota kecil yang kehidupannya juga masih sederhana, rumah-rumahnya banyak-banyak dari rumah-rumah kayu. Ini mengangkat judulnya adalah Pamean, yang artinya adalah jemuran. Jadi saya ingin saya mengambil referensi ini sebagai mise en scene dan juga penggunaan latarnya di sebuah tempat ini karena cocok dengan film saya. Yang kedua yaitu adalah Sebelum 7 Hari dari Pijaro dan Rumah Kreatif. Nah, saya mengambil film ini sebagai referensi untuk mendapatkan dramatisir sebuah cerita di dalamnya, karena tetap film ini juga mengangkat tentang lokalitas atau mungkin mitos Jawa dan juga mitos Islam, sehingga mampu memberi saya kesan atau mungkin referensi yang lebih mengenai alur cerita yang akan saya buat. Berikut presentasi saya ucapkan terima kasih.